Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah korban penipuan bisa mendapatkan kembali harta ataupun uangnya dari yang telah diambil oleh pelaku kejahatan. Penipuan yang memakan korban cukup banyak dan juga nilai kerugian yang cukup banyak, seperti kasus First Travel dulu. Itu nilai kerugiannya tidak main-main, sampai miliaran rupiah. Namun apakah dalam hukum pidana korban penipuan itu minta kembali uang mereka ataupun harta mereka yang telah diambil oleh sang penipu? Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu itu terkait dengan konsep dari hukum pidana itu, yang merupakan penghukuman terhadap perbuatan dari seseorang yang melakukan kejahatan. Jadi hukum pidana itu pada dasarnya itu adalah menghukum perbuatan seseorang yang telah melakukan kejahatan, misalnya saja kejahatan pencurian, kejahatan penipuan, kejahatan pembunuhan, dan berbagai macam kejahatan yang lebih menekankan kepada perbuatannya. Jadi perbuatan itulah yang menjadi dasar seseorang itu untuk dihukum. Jadi hukum pidana itu lebih memfokuskan kepada penghukuman ataupun pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan. Dan mengenai ganti kerugian itu sering menjadi pertanyaan, apa mungkin orang yang sedang kena tipu dapat minta kembali ganti kerugiannya? Seperti yang saya bilang tadi, hukum pidana itu lebih ke tindak pidana penghukuman terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Dan hukum pidana itu bukan ke pengembalian aset ataupun pengembalian ganti kerugian. Misalnya saja ketika seseorang ditipu dan dia mengalami kerugian sekitar 100 juta, dan nanti ketika dia seorang penipu itu telah ditangkap dan diadili di pengadilan, dan ternyata ketika ditangkap itu hasil dia menipu itu masih ada bersisa, misalnya saja 50 juta, maka dalam hukum pidana bisa saja uang hasil penipuan tadi dapat dikembalikan sebesar yang tersisa. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan dan semua hasilnya itu tidak dapat, ataupun semua hasil penipuan tersebut telah hilang ataupun telah raib, tidak dapat diamankan baik itu oleh kepolisian ataupun kejaksaan, maka dalam hukum pidana tidak dapat memaksa orang untuk membayar ganti kerugian terhadap perbuatannya tadi. Lain halnya dengan perkara korupsi, bisa saja seseorang itu dihukum mengembalikan ganti kerugian negara sebesar beberapa ruginya. Tetapi kalau dalam kasus pidana biasa terkhusus dengan penipuan, itu tidak bisa putusan itu menyuruh seorang terpidana kasus penipuan untuk mengembalikan jumlah uang yang telah dia tipu. Akan tetapi konsepnya adalah menyelamatkan berapa yang bisa diselamatkan. Hasil yang diselamatkan itulah nanti yang akan dikembalikan kepada korban. Lalu bagaimanakah caranya orang yang telah ditipu, misalnya dalam jumlah yang banyak, dapat mengembalikan asetnya ataupun mengembalikan uangnya agar dia juga tidak dirugikan terlalu banyak karena dia sudah ditipu orang yang dihukum? Caranya yaitu dengan melakukan gugatan perdata ke pengadilan. Tentunya gugatan perdata ini korban dapat menggugat pelaku tadi terkait dengan penipuan yang telah dilakukan, yaitu dengan perbuatan luar prestasi. Misalnya saja si A membeli kopi kepada si B dengan harga 200 juta, dan ternyata si A ini belum membayar kopi tersebut, tetapi hanya memberikan kwitansi bahwa dia akan membayar seharga 200 juta terhadap kopi si B tersebut. Sedangkan kopi tersebut telah diambil si A, dan si A telah menjualnya, menggelapkan, mengambil ataupun menipu uangnya tadi dengan sekian banyak itu. Sedang si A ini dapat dipidana dengan tindak pidana penipuan karena dia telah menipu si B dengan mengambil kopi si B harga 200 juta dan tidak dibayar oleh si A kepada si B. Itu tindak pidana penipuannya. Dan juga perdatanya, si B dapat menuntut si A secara perdata melakukan lawan prestasi atau perbuatan ingkar janji terhadap proses jual beli yang akan dilakukan si A dan si B, karena si A ini telah melakukan perjanjian jual beli itu dengan adanya kwitansi ataupun jenis perjanjian lainnya yang dapat dibuktikan oleh si B bahwa benar si A ini akan membayar kopi dari si B seharga 200 juta misalnya,
dan si B dapat membuktikan si A ini benar-benar telah melakukan perbuatan ingkar janji, dan juga tidak dapat dibuktikan juga karena si A telah melakukan tindak pidana penipuan, dan itu prosesnya mungkin akan lebih mudah dibuktikan oleh si B bahwa si A ini benar-benar melakukan proses ingkar janji, dan disanalah nanti mungkin tuntutan ganti kerugian dari si B ini dapat dikabulkan. Jadi kita harus membedakan tujuan hukum pidana itu dan perdata. Kalau pidana lebih kepada menghukum perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, bukan untuk penggantian kerugian yang dilakukan oleh seseorang, termasuk juga perbuatan pencurian. Korban nanti ketika ada barang yang dicuri itu, dan ketika si pencurinya telah ditangkap dan diadili, maka korban nanti akan mendapatkan barang dia yang dicuri itu ketika masih dapat diselamatkan oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau pencurian itu cuma yang diselamatkan nanti adalah sisanya yang pas dia tertangkap itu, misalnya dia mencuri motor, TV dan berbagai macam, ternyata yang dapat diselamatkan hanya motor, berarti hanya motor yang dapat dikembalikan kepada si korban, sedangkan yang lainnya itu tidak dapat dikembalikan karena mungkin pencurinya itu menghilangkan atau bagaimanapun. Dan yang diibaratkan itu adalah perbuatannya, maka yang dihukum itu adalah perbuatannya, bukan lebih ke pengembalian hasil kejahatannya. Jadi tindak pidana itu lebih ke penghukuman untuk perbuatan seorang melakukan tindak kejahatan, sedangkan untuk pengembaliannya tadi seperti penipuan dapat dengan cara hukum perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata terkait dengan proses ingkar janji ataupun uang prestasi. Jadi kita harus dapat membedakan ketika kita ditipu oleh orang, kita tidak akan serta-merta dapat mengambil kembali barang ataupun uang kita yang telah diambil oleh sang penipu tadi, meskipun dia telah dilakukan proses pemidanaan ketika si penipu tadi telah menghabiskan ataupun menghilangkan barang buktinya. Tetapi ketika kita ingin mengembalikan aset kita, yaitu caranya dengan hukum perdata, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Itu semoga video ini dapat bermanfaat agar kita tidak salah jalan bagi orang-orang yang pernah menjadi korban penipuan dan jumlahnya tidak sedikit, dan cara untuk mengembalikan aset ataupun uangnya yang telah diambil oleh penipu tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.